Saudara, di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas terus melakukan penyekatan sesuai aturan ganjil genap yang berlaku sejak Jumat kemarin. Hari ini ratusan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 diputar balik. Sejumlah kendaraan yang berplat nomor polisi ganjil langsung diputar balikan oleh petugas di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengendara rata-rata berasal dari arah Jakarta, dan untuk jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak menurun sebesar 30% bila dibandingkan hari sebelumnya. Selain aturan ganjil genap sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri PPKM level 3 di Kabupaten Bogor, untuk tempat wisata masih ditutup dan untuk restoran serta hotel dilakukan pembatasan sebesar 50%. Sekarang cukup landai. Jadi memang di samping ganjil genap kita juga menerapkan pola sesuai instruksi Mendagri yaitu level 3 ya, Polres Bogor ini level 3. Jadi tempat wisata itu tidak lebih daripada 50%. Jadi penerapan genap plus ya ketutup yang tidak boleh lebih daripada 50%. Ya. Karena ini kan puncak kan Jakarta ke Bogor. Jadi untuk saat ini kita masih fokus kepada karena macetnya dari bawah ke atas, kita dari Bogor dulu. Nanti kita lihat baliknya. Kalau memang ada kemacetan dari Cianjur ke Bogor, kita terapkan juga dengan pola yang sama. Kita ada 7 titik dan juga kita bagi dalam 7 bit juga. Jadi masing-masing titik itu ada kita bagi 7 bit, tiap-tiap bit diawasi oleh 10-20 anggota. Aturan ganjil genap juga diberlakukan di pintu keluar gerbang tol Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan yang keluar tol Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Sabtu pagi terpantau padat. Sejumlah kendaraan dengan nomor ganjil harus diputar balik petugas. Kita melaksanakan penyekatan untuk arah masuk ke Kota Bogor. Pola yang kita terapkan adalah ganjil genap. Jadi sesuai tanggal hari ini, hanya kendaraan yang nomornya genap atau nomor polisinya genap yang bisa masuk ke Kota Bogor. Untuk mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya di weekend atau akhir minggu. Ini juga untuk kawasan Puncak juga diberlakukan untuk penyekatan ganjil genap. Sehingga imbas dari penyekatan itu, kendaraan khususnya yang dari Jakarta dengan tujuan wisata ke arah Bogor, putar balik kendaraan yang tadinya tidak bisa mengarah Puncak, mengarah ke Kota Bogor. Untuk antisipasi itu, kami pun melakukan hal yang sama. Kepadatan terjadi di tol Jagorawi arah Puncak. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya jumlah kendaraan masyarakat yang ingin menghabiskan momen akhir pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan panjang membuat laju kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi tersendat dan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Penumpukan kendaraan juga terlihat karena kawasan ini juga menjadi pintu masuk tol Jagorawi dari ruas tol lain seperti tol dalam kota. Di Kabupaten Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, saat ini gimana kondisi lalu lintas di sana? Ya Riko dan juga saudara, berdasarkan pantauan saya bersama tim sejak sore tadi bahwa volume kendaraan di kawasan Simpang Gadok ini trennya mulai menurun dibandingkan dengan siang tadi. Karena pada sore ini kawasan Simpang Gadok ini baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 ini terpantau lebih landai dibandingkan dengan siang tadi di mana antrian sudah terjadi sejak exit tol Ciawi. Sedangkan tadi ketika saya sudah menuju perjalanan dari Jakarta ke Bogor, sejak exit tol Ciawi hingga menuju ke Simpang Gadok ini tidak ada antrian sama sekali, hanya antrian pendek saja dikarenakan ada dampak dari pemeriksaan di Simpang Gadok ini. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya bahwa beberapa petugas ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Karena hari ini merupakan hari tanggal genap begitu Riko, maka kendaraan dengan plat nomor ganjil akan diputar balikan. Untuk aturan ini sendiri baru 2 hari beroperasi, maka pihak kepolisian dan petugas gabungan ini belum bisa melihat adanya efektivitas. Apakah memang dilaksanakannya sistem uji coba ganjil genap ini efisien untuk bisa menurunkan volume kendaraan. Tapi kalau dilihat selama 2 hari terakhir,
ada penurunan kendaraan hingga 30% dibandingkan hari Jumat kemarin. Pantauan saya juga kemarin hari Jumat sejak pagi hingga sore antrian kendaraan ini sudah terjadi begitu dari masyarakat yang ingin melakukan libur akhir pekannya di puncak. Tetapi pada sore hari ini ternyata trennya lebih menurun. Kemudian dengan adanya penurunan ini pihak pemerintah Kabupaten Bogor akan kemudian mengevaluasi kemudian ke depan apakah memang sistem ganjil genap ini efektif untuk bisa diterapkan selama ke depannya. Operasionalnya sendiri, Riko dan juga saudara, uji coba ganjil genap ini akan dilakukan selama 24 jam sejak kemarin hingga hari Minggu besok. Dan akan dilihat seperti apa efektivitasnya dalam menurunkan jumlah kendaraan. Dan seperti yang sudah kita ketahui, untuk kendaraan yang memang tidak mematuhi aturan ini tidak ada sanksi, tapi harus memutarbalikkan kendaraannya menuju kembali ke arah Jakarta. Untuk titik penyekatannya sendiri atau titik pemeriksaan ada 7 titik yang tersebar di 3 kawasan, tepatnya di kawasan Jalur Puncak, Jalur Sentul, dan juga di Cisarua. Dan sampai sore ini petugas masih terus melakukan pemeriksaan. Selain melakukan pemutarbalikan, salah satu syarat yang juga harus dipatuhi oleh para pengendara adalah menunjukkan surat sertifikasi vaksin. Riko. Jumlahnya menurun, tapi masih padat kalau saya lihat. Ini orang-orang mau pada kemana, Pak? Apakah kawasan wisatanya memang sudah dibuka secara penuh atau gimana? Ya, yang juga harus diperhatikan oleh masyarakat, Riko dan juga saudara, Kabupaten Bogor ini memang saat ini PPKM berada di level 3. Tetapi pemerintah memutuskan untuk kawasan wisata atau tempat-tempat wisata dan juga hotel ini masih tetap ditutup. Sedangkan maksud saya kawasan wisata saja masih ditutup. Tapi untuk hotel dibuka dengan persyaratan 50%. Satu-satunya tempat wisata yang dibuka di kawasan puncak ini adalah Taman Safari Indonesia. Tetapi ada persyaratan-persyaratan tentu saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan wisata di kawasan tersebut, salah satunya dengan menunjukkan sertifikasi vaksin gitu. Sedangkan apabila mereka tidak mematuhi hal tersebut, tentu saja mereka akan diputarbalikan dan tidak boleh mengakses kawasan wisata tersebut. Dan untuk kawasan wisata lain tentu saja tidak dapat dikunjungi, dan hal ini yang juga harus menjadi perhatian masyarakat. Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan perjalanan ke jalur puncak. Padahal selama PPKM level 3 ini baik kawasan wisata maupun tempat penginapan itu memiliki pengawasan yang sangat ketat dan berada selalu diawasi begitu oleh Satgas COVID-19 di Bogor. Sedangkan untuk selama akhir pekan ini tentu saja dengan adanya penerapan uji coba ganjil genap, Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor ini meningkatkan pengawasan ke tempat-tempat keramaian, bahkan tidak segan untuk membubarkan lokasi-lokasi yang memang terlihat adanya kerumunan untuk kemudian menekan penyebaran COVID-19 tentu saja. Riko. Jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.